Shalom saudara-saudara, hari ini kita berselancar dalam kebenaran dalam seri kitab Wahyu yang sekarang sampai Wahyu pasal 18 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-20 yang judulnya adalah Jatuhnya Babel yang kedua. Saya bacakan ayat firman Tuhannya, ayat 9. Dan raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kelimpahan dengan dia akan menangisi dan meratapinya apabila mereka melihat asap api yang membakarnya. Mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya. Dan mereka akan berkata, celaka, celaka engkau, hai kota yang besar, Babel, hai kota yang kuat, sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghakimanmu. Dan pedagang-pedagang di bumi menangis dan berkabung karena dia, sebab tidak ada orang lagi yang membeli barang-barang mereka, yaitu barang-barang dagangan dari emas dan perak, permata dan mutiara, dari lenan halus dan kain ungu, dari sutera dan kain kirmisi, pelbagai jenis barang dari kayu yang harum baunya, pelbagai jenis barang dari gading, pelbagai jenis barang dari kayu yang mahal, dari tembaga, besi, dan pualam, kulit manis dan rempah-rempah, wangi-wangian, mur dan kemenyan, anggur, minyak, tepung halus, dan gandum, lembu sapi, domba, kuda, dan kereta, budak, dan bahkan nyawa manusia. Dan mereka akan berkata, sudah lenyap buah-buahan yang diingini hatimu, dan segala yang mewah dan indah telah hilang daripadamu, dan tidak akan ditemukan lagi. Mereka yang memperdagangkan barang-barang itu, yang telah menjadi kaya oleh dia, akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya, dan sambil menangis dan meratap. Mereka berkata, celaka, celaka kota besar yang berpakaian lenan halus dan kain ungu dan kain kirmisi, dan yang dihiasi dengan emas dan permata dan mutiara, sebab dalam 1 jam saja kekayaan sebanyak itu sudah binasa. Dan setiap nahkoda dan pelayar, dan anak-anak kapal, dan semua orang yang mata pencahariannya di laut berdiri jauh-jauh dan berseru ketika mereka melihat asap api yang membakarnya. Katanya, kota manakah yang sama dengan kota besar ini? Dan mereka menghamburkan debu ke atas kepala mereka dan berseru sambil menangis dan meratap, katanya, celaka, celaka kota besar yang olehnya semua orang yang mempunyai kapal di laut telah menjadi kaya oleh barang yang mahal, sebab dalam 1 jam saja sudah binasa. Bersukacitalah atas dia, hai sorga, dan kamu, hai orang-orang kudus, rasul-rasul, dan nabi-nabi, karena Allah telah menjatuhkan hukuman atas dia karena kamu. Saudara, di dalam ayat 9 dijelaskan, dan raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kelimpahan dengan dia akan menangisi dan meratapinya apabila mereka melihat asap api yang membakarnya. Ada seorang sejarawan Romawi, namanya adalah Suetonius. Dia seorang sejarawan non-Kristen, di mana ia menulis sikap kaisar-kaisar Roma pada zamannya yang luar biasa jahat dan borosnya. Borosnya mereka dengan kekayaannya. Yaitu yang pertama, saudara, bernama Kaisar Caligula, saudara. Dalam hal pemborosan, ia mengalahkan semua pemboros di segala zaman secara terang-terangan. Jadi Caligula ini kaisar yang paling boros dari segala kaisar yang ada. Dengan menciptakan bak mandi jenis baru yang mahal. Ya, ini pada zamannya Caligula memerintah ini, ya saudara. Karena ia ingin mandi dalam minyak yang panas atau dingin, minum mutiara mahal yang dilarutkan di air anggur,
dan menghidangkan kepada tamunya roti dan anggur dari emas. Caligula pun dikatakan ia bahkan membuat perahu-perahu yang buritannya ditata mutiara, saudara. Ini adalah salah satu kaisar yang paling parah, saudara, paling boros ya di dalam mengelola keuangan negaranya, saudara, untuk kepentingan-kepentingan pribadinya. Yang kedua adalah Nero. Dikatakan Nero memaksa orang baginya perjamuan yang bernilai 20.000 pound dan ia tidak pernah memakai pakaian yang sama 2 kali. Padahal pakaian seorang kaisar, saudara, itu luar biasa mahal sekali, saudara. Tetapi inilah yang dilakukan Nero dalam melakukan pemborosan keuangan di dalam pemerintahannya. Dikatakan ia juga bermain judi, saudara. Dikatakan 20.000 pound dia habiskan untuk sekali lemparan dadu saja. Saudara, hitung saja 20.000 pound dengan rupiah, saudara. Itu berapa, saudara, banyaknya. Dan bila mengadakan perjalanan kereta, barangnya tidak kurang dari 1.000 kereta, saudara. Dengan keledai-keledai bersepatu perak. Betapa luar biasa borosnya ya seorang Kaisar Nero ini. Seterusnya juga sejarah menuliskan tentang Cleopatra, ya, dikatakan dia biasa meminum anggur dengan larutan mutiara seharga 80.000 pound sekali minum. Inilah si Cleopatra ini, saudara, ya. Terus juga ada kaisar yang bernama Vitellius, saudara, yang menjadi kaisar kurang lebih hanya setahun saja, saudara, tapi menghabiskan 7 juta pound hanya untuk makanan, saudara. Hanya untuk makanan saja dia bisa menghabiskan 7 juta pound, saudara. Itulah namanya Kaisar Vitellius, saudara. Nah, saudara, inilah zaman kerakusan yang luar biasa, yang juga sejaman dengan Yohanes, saudara, yang dilakukan kekaisaran Romawi. Penghambur-hamburan uang yang tiada tandingannya di sepanjang sejarah, saudara. Dikatakan raja-raja di bumi menangis, saudara, dan meratap ketika mereka melihat penghakiman terhadap Babel. Kenapa? Karena mereka bisa dikatakan tidur dengan dia. Mereka melakukan amoralitas seksual dengan dia. Tapi seperti yang telah kita lihat di pasal 8 ayat 3, dosa seksual literal tidak terlihat di sini, saudara. Tapi amoralitas seksual itu mewakili gaya hidup anti Allah dari Babel. Artinya mereka melakukan perjinahan rohani, gitu ya. Mereka berzina dengan para Babel, para dewa-dewa yang ada di Babel, Allah-Allah lain yang ada di Babel. Dan akibatnya mereka anti Allah, saudara. Ya, dari Babel dan raja-rajanya. Jadi para raja dan Babel bergaul dengan baik, ya saudara, karena mereka bersama-sama mencoba untuk melengsarkan Allah yang mereka tadinya tidak menyadari, tapi lama-lama mereka tidak lagi mengingini ada kehadiran Allah. Sehingga saudara, ini yang disebut amoralitas seksual, ya saudara, dalam konteks menjadikan kaisar itu Allah lain, saudara, dan akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar dan melanggar kekudusan Allah. Amoralitas seksual itu mewakili gaya hidup anti Allah, ya, dari Babel dan raja-raja. Para raja Babel itu bergaul dengan baik karena mereka bersama-sama dikatakan menyingkirkan Allah. Mereka berjanji setia kepada negara dan kaisarnya. Dengan melakukan itu, mereka mengisi, saudara, bank-bank mereka, rekening bank mereka, dan dikatakan mereka menjadi kaya dan hidup dalam kemewahan. Di dalam ayat 10 dijelaskan, mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaan. Dan mereka akan berkata, celaka, celaka engkau, hai kota yang besar, Babel, hai kota yang kuat, sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghakimanmu. Jadi saudara, ini luar biasa peristiwa yang terjadi. Tapi hari-hari kemewahan itu dikatakan ketika mereka berpesta pora dan sebagainya, dikatakan hari-hari itu telah berakhir. Babel telah dijatuhkan. Penghakiman atas Babel yang digambarkan Yohanes itu mengingatkan kembali, saudara,
pada penghakiman kota besar yang bernama Tirus, yang terkenal karena cara-cara pelayarannya, mengangkut barang-barang ke seluruh dunia kuno. Semua pemuka-pemuka bangsa-bangsa di tepi lautan akan turun takhta dan menjauhkan jubah-jubah kerajaannya dan menanggalkan pakaiannya yang berwarna-warna. Mereka akan diliputi kegentaran dan akan duduk di tanah. Mereka akan gentar senantiasa, saudara, dan kaget melihat engkau. Dan dikatakan mereka akan mengucapkan suatu ratapan mengenai engkau, mengenai Allah, dan akan mengatakan kepada Allah, bagaimana engkau, hai kota yang terpuja, hilang dari lautan, kota yang berkuasa di laut, engkau dengan pendudukmu yang menimbulkan ketakutan pada penduduk di daratan. Saudara, penghancuran Tirus dalam sejarah itu menggambarkan penjungkir balikan kota manusia, yaitu pelacur besar itu. Saudara, melihat asap penghakiman Babel yang membumbung itu memenuhi raja-raja dengan ketakutan dan firasat. Setelah melihat siksaannya, mereka tidak ingin terlalu dekat. Merasa bahwa nasib yang sama menanti mereka. Mereka sedih dan menyesali apa yang telah terjadi dan berteriak, celaka, celaka, karena kota manusia yang perkasa dan besar itu telah dihancurkan dengan begitu cepat. 1 jam saja. Dikatakan penghakiman itu dilaksanakan dalam 1 jam. Apa yang tampaknya tidak terkalahkan itu dilenyapkan di depan mata mereka. Ayat 11 berkata, dan pedagang-pedagang di bumi menangis dan berkabung karena dia tidak sebab tidak ada orang lagi yang membeli barang-barang mereka. Nah, saudara, para pedagang di bumi dikatakan, saudara, juga terjun ke dalam duka cita atas kematian pelacur itu. Kesedihan mereka bagaimanapun adalah referensi diri, karena mereka tidak benar-benar peduli tentang Babel. Apa yang mereka rasa, apa yang meresahkan para pedagang adalah hilangnya pembeli-pembeli untuk barang-barang dagangan mereka. Orang-orang jahat itu berduka hanya atas diri mereka sendiri. Di dalam ayat 12 dan 13 dikatakan, yaitu barang-barang dagangan dari emas dan perak, permata dan mutiara, dari lenan halus dan kain ungu, dari sutra dan kain kirmisi, berbagai jenis barang dari kayu yang harum baunya, berbagai jenis barang dari gading, berbagai jenis barang dari kayu yang mahal, dari tembaga, besi dan pualam, saudara, kulit manis, rempah-rempah, wangi-wangian, mur dan kemenyan, anggur, minyak tepung halus dan gandum, lembu sapi, domba, kuda, dan kereta, budak, dan bahkan nyawa manusia. Jadi Yohanes merincikan barang-barang yang dipasarkan oleh para pedagang itu, yang mencakup emas, perak, permata, mutiara yang berharga, pakaian terbaik, termahal juga dijual, termasuk pakaian ungu, sutra, dan merah padam, serta berbagai produk dari gading, kayu termahal, dan menarik, perunggu, marmer, besi juga dijual. Serta produk-produk menyenangkan lainnya seperti kayu manis, rempah-rempah, kemenyan, wangi-wangian, anggur, gandum, sapi, domba, dan kuda. Jadi tidak ada yang salah dengan perdagangan itu, saudara. Produk-produk demikian yang membuat hidup manusia lebih menyenangkan dan lumayan. Yohanes tidak mengecam perdagangannya dan produksi itu sendiri. Tapi ada sesuatu yang salah dengan perdagangan yang dilakukan itu. Karena mereka juga memasarkan manusia. Jadi ada perdagangan perbudakan pada zaman itu ya saudara. Dikatakan manusia dijual sebagai budak-budak. Mendemonstrasikan bahwa keuntungan itu telah didewakan. Menggantikan pertimbangan-pertimbangan moral apapun saudara. Jadi manusia udah tidak dianggap lagi saudara ya. Dan dianggap seperti benda mati saja, ya. Kan tadinya ada 3 benda, saudara ya. Pohon-pohon dianggap benda, benda-benda mati, batu, perak, emas dan sebagainya itu juga dianggap benda, saudara. Nah, terus seterusnya binatang juga dianggap benda, saudara. Sesuatu yang bisa dipakai untuk kepentingan meringankan pekerjaan-pekerjaan para petani dan yang lain-lain, saudara. Tetapi ternyata manusia pun, saudara, dijadikan bahagian dari benda yang artinya yang tidak bernilai
oleh orang-orang ini, ya, yaitu melalui perbudakan. Jadi manusia, saudara, kalau manusia telah menjadi budak, saudara, mereka udah seperti binatang saja, seperti hewan yang kalau mereka tidak diperlukan lagi, ya dibuang atau dibunuh saja. Dan tidak ada yang menyalahkan, karena dia udah manusia yang tidak berguna, seperti binatang. Kalau tidak berguna, ya disembelih, dimasak, atau saudara dibuang, atau dijual kembali, dan sebagainya. Jadi pada zaman itu manusia pun dimasukkan dalam konteks perbudakan, dan ini sangat menyakiti hati Allah. Kenapa? Karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Sehingga perbudakan manusia itu menyakiti hati Allah. Karena kita sesama manusia seharusnya saling mengasihi, saling menopang. Dan kita tidak boleh mempermalukan Allah yang menciptakan atau membuat Allah marah terhadap ciptaannya yang dikasihinya, yaitu manusia. Kenapa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Allah begitu mengasihi manusia. Dan ketika banyak manusia yang dijadikan budak, Allah marah sekali. Karena Allah saja begitu mengasihi manusia, sehingga dia Tuhan yang jauh, yang disebut transenden itu, menjadi Allah yang imanen, Allah yang mendekat kepada manusia, yang disebut Immanuel, Allah yang menjadi saudara penopang jalan keselamatan untuk membawa saudara dan saya kepada Allah Bapa. Dan ini luar biasa. Sekarang manusia yang dicintai Tuhan dijadikan budak. Allah marah sekali, saudara. Di dalam ayat 14 Wahyu 18 ini dikatakan, dan mereka akan berkata, sudah lenyap buah-buahan yang diingini hatimu, dan segala yang mewah dan indah telah hilang daripadamu, dan tidak akan ditemukan lagi, saudara. Nah, saudara, kesenangan-kesenangan yang dinikmati para pedagang ini, alasan keberadaan mereka tidak bisa lagi didapatkan. Mereka menikmati keindahan yang sangat elok, keterampilan yang bagus, dan seni barang-barang yang indah yang mereka beli dan mereka jual. Tapi semua itu sekarang, saudara, telah menjadi masa lalu. Dikatakan hari penghakiman atas pelacur itu telah tiba. Dan sekarang mereka hanya dapat bernostalgia tentang masa lalu yang tidak akan pernah lagi mereka lihat atau alami. Di dalam ayat 15 dikatakan mereka yang memperdagangkan barang-barang itu, yang telah menjadi kaya oleh dia, ya saudara, oleh Babel, saudara, ya, akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya, dan sambil menangis dan meratap. Apakah benar mereka menangis dan meratap itu karena Babelnya? Kita mendapatkan penjelasan demikian. Ya, saya memberikan penjelasan kepada saudara. Seperti raja-raja, saudara, di dalam ayat 9 dan 10, para pedagang ini meratap dan menangisi keruntuhan Babel. Mereka tidak ingin terlalu dekat waktu Babel dihukum, dihancurkan dalam waktu 1 jam. Karena kecemasan kalau penghakiman atas Babel itu datang kepada mereka. Namun mereka tahu nasib Babel itu terkait erat dengan nasib mereka sendiri. Karena kekayaan mereka juga berasal dari si pelacur itu, yaitu Babel itu, saudara. Dan tanpa Babel, tanpa dia kekayaan mereka itu tidak akan diperbarui. Jadi mereka kaya karena hubungan mereka dengan Babel, saudara. Ya. Nah, di dalam ayat 16 sampai 17 dikatakan, mereka berkata, celaka, celaka kota besar yang berpakaian lenan halus dan kain ungu dan kain kirmisi, yang dihiasi dengan emas dan permata dan mutiara, sebab dalam 1 jam saja kekayaan sebanyak itu sudah binasa. Dan setiap nahkoda dan pelayar dan anak-anak kapal dan semua orang yang mata pencariannya di laut berdiri jauh-jauh. Dikatakan begini, para pedagang itu, saudara, ketika melihat kehancuran Babel ini, dikatakan mereka berteriak dalam kesedihan ketika mereka melihat penghakiman yang dijatuhkan ke atas Babel, ya, kota-kota yang ada di muka bumi ini yang bersikap seperti ini, itu dikatakan kota-kota Babel, saudara, yang dulunya dihiasi dengan keindahan. Ternyata Babel adalah seorang pelacur yang menggairahkan, yang mengenakan pakaian yang memesonakan, emas, permata, mutiara yang indah. Namun sekarang penghakiman Allah telah membuka kedoknya sebagai seorang penyihir yang jahat, seorang pelacur yang terkenal, seorang perempuan tanpa kehormatan.
Pemerintahannya dikatakan akan kecantikan dan kemuliaan dikatakan telah runtuh dalam sekejap. Dan sifat sebenarnya dari pelacur ini telah disingkapkan, saudara. Di dalam ayat 17 sampai 19, dan setiap nakoda dan pelayar dan anak-anak kapal dan semua orang yang mata pencariannya di laut berdiri jauh-jauh dan berseru, ya saudara, ketika mereka melihat asap api yang membakarnya, katanya, kota manakah yang sama dengan kota besar ini? Dan mereka menghamburkan debu ke atas kepala mereka dan berseru sambil menangis dan meratap, katanya, celaka, celaka kota besar, yang olehnya semua orang yang mempunyai kapal di laut telah menjadi kaya oleh barangnya yang mahal. Sebab dalam 1 jam saja kota Babel itu sudah binasa. Ratapan sekarang disuarakan oleh kapten-kapten laut, para pelaut, dan semua orang yang bekerja di laut. Dan dikatakan mereka mendapatkan keuntungan dari industri maritim. Mereka juga menyesal apa yang telah terjadi pada Babel. Namun mereka berdiri jauh-jauh ketika Babel dihancurkan oleh Allah untuk menghindari nasib yang sama. Yohanes sekali lagi mengambil penghakiman atas Tirus dan para pelaut atas kehancuran kota yang memperkaya begitu banyak orang. Jadi dalam penglihatannya Yohanes menggabungkan penghakiman atas Babel dan Tirus. Keduanya memprediksikan penghakiman eskatologis atas kota manusia atau Babel itu, saudara. Melihat kehancuran pelacur itu, keunikan kota itu menusuk hati para pelaut yang berseru bahwa tidak ada kota lain yang sebanding dengan kota yang dihancurkan itu. Sebenarnya ada sebuah kota yang lebih besar, Yerusalem baru, yang turun dari surga. Tapi orang-orang yang mencintai Babel gagal untuk melihat kota yang jauh lebih unggul itu. Orang-orang yang bekerja di laut telah jatuh cinta pada pelacur itu. Dan hidup mereka telah terjalin dengan hidupnya, saudara. Oleh sebab itu, penghakiman atas pelacur itu, saudara, berarti kehancuran usaha ekonomi mereka sendiri. Dan kehancuran pelacur itu berarti mata pencarian mereka telah berakhir. Jadi para pelaut-pelaut ini merasa sengsara, saudara, ya, karena ketika Babel hancur mereka nggak ada transaksi ekonomi lagi. Jadi ya mereka sengsara, kemiskinan atau berkurang seluruh kekayaannya karena keluar atau saudara penghukuman Allah terhadap Babel ini. Ayat 20 berkata, bersukacitalah atas dia, hai sorga, dan kamu, hai orang-orang kudus, rasul-rasul, dan nabi-nabi, karena Allah telah menjatuhkan hukuman atas dia. Saudara, kontras, saudara, antara orang-orang di dunia dan orang-orang kudus, itu sangat beda sekali, dramatis sekali. Orang-orang di dunia meratap dan menangisi dan berduka atas kehancuran Babel. Tapi orang-orang kudus sebaliknya, mereka bersuka cita. Panggilan untuk bersuka cita itu dimulai di surga. Dan orang-orang kudus, para rasul dan para nabi, saudara, dipanggil untuk bersuka cita. Karena Allah telah menghakimi Babel. Yeremia dalam kitabnya menulis, maka langit dan bumi serta segala apa yang ada di dalamnya akan bersorak-sorai tentang Babel. Apabila dari utara datang kepadanya para perusak itu, demikianlah firman Tuhan. Jadi saudara, orang-orang percaya harus berdoa dan merindukan keselamatan semua orang selama hidup. Tapi mereka juga berdoa agar kerajaan Allah datang dan kehendaknya terjadi. Ketika Allah menghakimi orang-orang jahat, orang-orang percaya bersuka cita karena mereka melihat keadilan Allah ditegakkan. Akhirnya saudara-saudara, kehancuran Babylon yang mendadak itu sangat mengejutkan dunia. Sebab Babylon merupakan pusat perdagangan. Seluruh dunia ditangisi raja-raja. Ya saudara, ada 3 kelompok yang menangisi Babel perdagangan ini. Ya, Babel atau pusat perdagangan ini. Pertama, dunia pemerintahan, yaitu raja-raja di bumi menangisi. Karena transaksi ekonomi mereka juga hilang karena Babel, pusat perdagangan ini dihancurkan Tuhan. Yang kedua, dunia perdagangan, yaitu pedagang-pedagang di bumi. Yang ketiga, dunia maritim, yaitu nakoda, pelaut, dan awak kapal, dan semua yang berpencaharian di laut, saudara. Ini yang dikatakan ada 3 kelompok yang menangisi Babel ini. Nah saudara, waktu kota
Babel dibakar oleh Allah. 3 golongan ini semuanya berdiri dari jauh. Bayangkan di ayat 10, 15, 17 3 kali dijelaskan. Mereka berdiri dari jauh, artinya mereka menjauh. Tidak ada mereka mau menolong, ya saudara. Sebab takut akan sengsaranya. Mereka ini ya, orang-orang yang menjauh, berdiri jauh dari orang-orang yang melawan Tuhan ini. Dikatakan ketakutan manusia yang berdosa, bukannya takut terhadap Allah yang hidup, tetapi takut akan sengsaranya. Dan ketika semuanya ini lenyap hanya 1 jam saja, ini berarti segala kemewahan dan kemegahan dunia itu lenyap dengan seketika. Ya, saudara dapat melihatnya di Yesaya 40 ayat 6 sampai 8. Di kitab Yakobus juga Yakobus 1 ayat 9 sampai 11 dikatakan yang menyatakan kemuliaan duniawi itu seperti rumput dan bunga rumput yang dapat layu dengan segera. Jadi, karena itu kita harus mencari kemuliaan yang kekal, yaitu kemuliaan Allah yang tidak kelihatan, berselancar dalam kebenaran. Amin.